pemburu film. Di kesempatan kali ini, Ruang Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul No Exit. Film ini rilis pada tahun 2022. Daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang yang berada di pusat rehabilitasi. Di antara beberapa orang ini, kita berfokus pada seorang wanita yang bernama Derby. Tak lama kemudian, seorang perawat memanggil Derby karena ada yang menelpon dirinya. Ternyata telepon itu dari abangnya Derby. Abangnya Derby mengabarkan bahwa ibunya Derby masuk rumah sakit karena geger otak. Bahkan pihak rumah sakit akan mengoperasi ibunya Derby malam ini. Lalu abangnya Derby memberi nomor adiknya yang bernama Devon karena pada saat ini Devon berada di rumah sakit bersama ibunya. Setelah itu Derby pun menelpon Devon. Sayangnya perawat ini melarangnya karena peraturannya pasien tak boleh menggunakan telepon. Karena kesal, Derby meminjam HP pasien yang lainnya yang bernama Jet. Syukurnya Jet mau meminjamkan HP-nya. Di sana Devon berharap Derby tak kabur dari rehabilitasi karena Devon tak mau masalah baru. Bahkan Devon melarang Derby untuk menghubunginya lagi. Karena merasa tak tenang dengan keadaan ibunya, pada malam itu juga Derby mencoba kabur dari rehabilitasi. Tak sampai di situ saja, Derby nekat mencuri salah satu mobil karyawan. Saat di tengah jalan, Derby memutuskan untuk menggunakan GPS. Sialnya, Derby malah tersesat. Di saat inilah Derby merasa stres sehingga ia ingin sekali memakai narkoboy. Namun Derby mengurungkan niatnya itu. Tak lama kemudian, ada seorang sheriff menghampiri Derby. Sheriff ini hanya mengecek keadaan Derby. Sheriff ini juga memberitahu ke Derby saat ini jalan sudah tutup karena sedang ada badai. Lalu sheriff ini menyarankan ke Derby agar pergi ke tempat pusat informasi untuk istirahat sambil menunggu badai reda. Mendengar itu, Derby pun menuruti apa yang dikatakan sheriff ini. Sesampainya di pusat informasi, ternyata Derby tak sendirian. Di sana ada beberapa orang yang senasib dengan Derby. Di antaranya ialah sepasang suami istri yang bernama Ed dan Sandy, dan dua orang pemuda yaitu Ash dan Lars. Setelah itu Derby pergi ke toilet untuk menghubungi Devon. Sayang di sana tak ada sinyal. Karena hal itu Derby pergi ke parkiran untuk mencari sinyal. Dan hal mengejutkan pun terjadi. Derby menemukan anak kecil yang sedang disekap di salah satu mobil. Melihat itu Derby pun mencoba menolong anak itu. Sialnya semua pintu mobil itu terkunci. Karena tidak mau gegabah, Derby pun memfoto plat mobil tersebut. Karena ketakutan, Derby memutuskan masuk ke dalam mobilnya. Tak lama kemudian Ed juga keluar. Untuk berjaga-jaga, Derby mengambil linggis yang ada di mobilnya. Setelah itu, Derby masuk ke dalam pusat informasi. Disinilah Derby merasa bingung siapa yang memiliki mobil itu. Di sini Derby tak mau menceritakan apa yang ia lihat tadi dengan orang-orang ini. Karena merasa gabut, mereka semua pun memutuskan untuk bermain kartu. Dari obrolan mereka, terkuaklah bahwa Ed merupakan mantan tentara dan Sandy mantan perawat. Disinilah Derby menaruh curiga kepada Lars. Derby melihat itu dari gerak-gerik Lars. That's a bad beat. Oh, hey, buddy. Setelah permainan berakhir, Derby masuk ke toilet wanita yang sedang direnovasi. Di sana Derby mencoba menelpon polisi. Sayangnya tidak ada sinyal. Lalu Derby pun mengirim pesan singkat ke polisi. Mana tahu saja pas ada sinyal, pesan singkat Derby bisa masuk. Setelah itu Derby menemukan jalan keluar dari toilet itu. Dengan segera Derby pun langsung menuju ke mobil itu untuk menyelamatkan anak tadi. Ternyata anak ini memiliki penyakit Addison. Penyakit Addison ini adalah tubuh mudah lemah, nyeri bagian punggung bawah dan kaki. Sialnya tak lama kemudian Lars datang ke mobil itu. Dengan gercep Derby pun bersembunyi. Ternyata nama anak itu adalah Jay. Lars pergi ke mobil hanya untuk menghangatkan tubuhnya. Tak lama kemudian, Lars masuk ke pusat informasi untuk mengambil cemilan buat Jay. Setelah kepergian Lars, Derby berjanji ke Jay akan membantunya.
Namun Derby terlebih dahulu mencari bantuan. Setelah itu Derby pun keluar dari mobil itu. Dan secara tak terduga Lars menemukan jejak kaki seseorang. Dan jejak itu mengarah ke hutan. Di sisi lain As menyusul Derby ke toilet karena As khawatir terhadap Derby. Disinilah Derby langsung menceritakan ke As bahwa Lars menculik seorang anak kecil dan Derby meminta bantuan kepada As. Akhirnya mereka pun berencana akan melabrak Lars. As lewat belakang sedangkan Derby lewat depan. Sesampainya di mobil, Jay mengatakan ke Derby bahwa yang menculikku ada 2 orang. Ternyata As dan Lars bekerja sama. Sedangkan As memarahi Lars karena sikapnya yang mencurigakan sejak awal. Setelah itu As meminta senjata Lars. Rencananya mereka berdua akan membunuh Derby. Namun dengan cerdik Derby sudah keluar dari mobil itu. Sialnya As melihat keberadaan Derby. Dengan gercep mereka pun langsung mengejar Derby. Sialnya Derby tertangkap oleh As. Tanpa ragu-ragu As langsung meminta HP Derby dan As langsung menghapus pesan singkat Derby tadi. Sedangkan Ed mulai khawatir dengan Derby yang sudah lama tak kelihatan. Karena hal itu Ed ingin mencari Derby di parkiran. Sementara itu As mengatakan ke Derby alasannya menculik Jay. As menculik Jay hanya karena uang dan As tidak pernah menyakiti Jay sedikit pun. Namun Derby tak setuju dengan As karena Jay sedang sakit. As pun menyadari hal itu dan As mengatakan kami memiliki obat Jay agar Jay tak merasa kesakitan. Tak lama kemudian tanpa sengaja Sandy menemukan As dan Derby. Spontan saja Sandy ingin berbicara dengan Derby. Namun sebelum itu As mengancam Derby agar tidak memberitahu hal tadi. Karena ancaman itulah Derby tak memberitahu kejadian tadi ke Sandy. Sedangkan di mobil, secara perlahan Jay sedang berusaha melepaskan ikatannya. Kembali ke Derby dan yang lainnya. Di saat mereka sedang mengobrol, Derby, As, dan Lars melihat Jay dari jendela. Di sana tampak Jay mencoba melarikan diri. Karena hal itu, Lars pun keluar untuk mengejar Jay. Merasa tak tega, Derby pun memberanikan diri untuk keluar juga. As tak tinggal diam, ia pun menyusul Derby. Lalu tak lama kemudian Lars memberi kabar Jay kabur ke dalam hutan. Di saat inilah secara diam-diam Derby mengambil kunci mobil As yang terjatuh. Setelah itu mereka bertiga pergi mencari Jay. Sialnya saat mencari Jay, Derby jatuh ke jurang. Sedangkan Ed mendengar suara tembakan dilepaskan oleh As. Merasa ada yang tak beres, Ed pun mencari sumber suara tembakan itu. Dan secara mengejutkan, Ed menemukan Jay dalam keadaan pingsan. Lalu Ed membawa Jay masuk ke dalam pusat informasi. Kembali ke Derby. Secara mengejutkan, Derby berhasil lolos dari As dan Lars. Dan Derby berhasil kembali ke pusat informasi. Lalu Derby pun langsung menceritakan semua yang terjadi kepada Ed. Derby juga memperingati Ed agar berhati-hati karena As memiliki senjata. Tak lama kemudian, As dan Lars sampai di depan pusat informasi. As meminta ke Ed agar memberikan Jay kepadanya. Jika tidak, As berjanji akan membunuh mereka semua. Namun Ed tak mau memberikan Jay begitu saja. Lalu Ed mengatakan ke As dan Lars bahwa ia memiliki senjata. Jika mereka macam-macam, Ed akan membunuh mereka. Padahal sebenarnya Ed tak memiliki senjata. Ed melakukan itu hanya untuk menggertak As dan Lars. Namun dengan cerdik, As mengatakan mungkin Jay tak akan bertahan lebih lama lagi karena ia membutuhkan obatnya. Kami memiliki obat Jay, setelah itu kami akan pergi. Derby pun mengatakan ke Ed, mereka tak akan bisa pergi karena aku memiliki kunci mobil mereka. Dengan mudah, Ed mengatakan ke As kami akan menukar obat itu dengan kunci mobil kalian. Mendengar itu As dan Lars baru menyadari bahwa mereka kehilangan kunci mobil mereka. Karena kesal, As mengambil minyak lalu As mengancam Ed akan membakar pusat informasi itu. Tak lama kemudian Jay tersadar dan Jay langsung menyebut nama Sandy. Ternyata beberapa bulan yang lalu Sandy pernah bekerja di rumah orang tua Jay.
Pada saat itu, Sandy sangat kesal dengan sikap Jay yang tak pernah menghormati dirinya sebagai orang yang lebih tua. Karena kekesalannya terhadap Jay, Sandy bekerja sama dengan Ash dan Lars dalam upaya penculikan Jay. Setelah itu, Sandy pun memberitahu ke Ash dan Lars bahwa Ed tak memiliki senjata. Lalu Sandy menyemprotkan gas air mata ke Derby. Sandy pun mengatakan ke Ed, ia melakukan semua ini agar kehidupan mereka ke depannya agar lebih baik lagi. Tak lama kemudian, Ash dan Lars pun masuk ke pusat informasi. Setelah itu Ash menyuruh Sandy mengobati Jay. Lalu Ash meminta kunci mobilnya ke Ed. Namun Ed tak mau memberitahu di mana kunci itu berada. Karena kesal, Ash pun langsung membunuh Ed dan Sandy. Setelah itu inilah yang dilakukan Ash terhadap Derby. Melihat mata Lars yang kesakitan, Ash pun mengajak Lars untuk mencuci muka. Di saat inilah Derby mencoba melepaskan diri, namun usaha Derby gagal. Karena hal itulah Derby meminta tolong ke Jay untuk mengambil palu yang berada di kakinya. Tak lama kemudian, Ash dan Lars pun menghampiri Derby sambil meminta kunci mobil. Namun tiba-tiba saja HP Derby berbunyi. Ternyata itu pesan dari Devon yang mengatakan bahwa ibunya Derby meninggal dunia. Tak lama kemudian ada pesan lagi yang masuk, dan pesan yang kedua ini berasal dari polisi. Tahu polisi akan datang, Ash pun mengancam Derby untuk memberitahu di mana kunci itu berada. Akhirnya Derby pun mengatakan kunci itu berada di luar kamar mandi. Mendengar itu, Ash pun akan mengambil kunci itu. Dan Lars akan mengawasi Derby dan Jay. Setelah itu, Derby memiliki ide. Derby menyuruh Jay untuk mematikan lampu. Setelah itu, inilah yang terjadi. She's just a little girl. Sorry. Drop it. Can I see my head? Is it bad? Okay. Kematian Lars pun membuat Ash menjadi sangat marah. Hingga pada akhirnya, Ash pun menyerang Derby tanpa ampun. Di saat Ash akan membunuh Derby, polisi pun tiba di TKP. Namun polisi ini berhasil dibunuh oleh Ash. Setelah membunuh polisi itu, kali ini Ash benar-benar akan membunuh Derby. Namun setelah itu dengan sisa tenaga Derby mencoba meraih radio polisi ini untuk meminta bantuan. Di scene akhir kita akan diperlihatkan Derby dipertemukan dengan adiknya yaitu Devon. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.